Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua untuk rekan-rekan dan pemirsa WeWatch. Kita ketemu lagi hari ini di Jakarta. Ada Bang TP, Bang Taufik, dan Bang Buyung ini, senior-senior kita dari WeWatch. Selamat sore, assalamualaikum Bang TP. Sore juga. Waalaikumsalam. Selamat sore, assalamualaikum. Begini Bang, dalam hal ini ramai sekali pembicaraan terakhir mengenai Jokowi, ya, presiden kita di akhir jabatan beliau ini mulai ngaco ngomongin kemana-mana. Proyek-proyek beliau ini berantakan semua Bang. Dari mulai IKN, semua mendadak mungkin 17 Agustus, ya, mengibarkan bendera di IKN. Ini bagaimana caranya? Berapa ribu orang yang akan datang ke sana? Lalu biayanya dari mana? Dikumpulin orang sekian ribu, memang cukup 100 orang? Kan nggak mungkin. Terus tempatnya di mana? Tidurnya di mana? Air aja belum ada. Ini gimana Bang? Menurut Bang Tepi gimana nih? Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memberikan masukan, kajian, pendapat, opini, apapun namanya, dari perspektif yang saya kuasai, yaitu perspektif sebagai eksekutif dalam mengelola, memutuskan suatu kegiatan atau proyek. Kedua, apa kaitannya dengan PKI Gaya Baru? Saya akan bikin dua. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kapasitas yang namanya Jokowi sebagai presiden itu memang amat sangat terbatas sekali. Jadi, saya kenal betul beliau. Kemampuan berpikir konseptualnya nggak ada. Jadi contoh, bikin proyek ini, bikin proyek, kemampuan konseptualnya nggak ada. Bikin proyek itu artinya apa? Apa konsekuensi kalau memutuskan bikin proyek? Konsekuensinya, anggarannya dari mana? Studi visibility bahwa itu akan jadi visible dan bermanfaat ada nggak ada. Jadi kemampuan berpikirnya reaktif, instan, dan tidak konseptual. Karena memang ya itulah kualitas kemampuan dia. Itu satu sisi. Tahu betul saya dia. Tapi ngobrol orangnya jago. Nah, yang kedua, ini bagian memang sengaja dibiarkan, diumbar, dilakukan, karena bagian dari upaya PKI Gaya Baru untuk merusak bangsa ini, memperlemah bangsa ini. Mikirnya sederhana. Bikin proyek, mikir nggak? Kan itu harus ada di APBN. Kalau tiba-tiba IKN ada nggak rencana apa anggaran proyek di APBN? Udah ada studinya. Bikin kereta api cepat, ada studinya nggak ada kan? Memang kemampuan otaknya cuma segitu. Nah ini dimanfaatkan sekaligus dengan peran dia sebagai ujung tombak oleh PKI Gaya Baru untuk merusak negeri dan bangsa ini. Itu aja kan Pak? Nggak percaya panggil tim dia yang mendukung memutuskan proyek itu, ngomong bagusnya. Dari itu manajemen saya bisa ngomong saya namanya proyek bukan kata buku. Kita bahas aja, cobalah studinya. Apa manfaatnya, apa ininya, anggarannya dari mana? Ya jelas lah. Sampai Nadiem Makarim yang bego juga berteriak sebagai menteri anggaran saya cuma 67 T kira-kira, mestinya sekian. Ya kalau diam aja, anggaran lain kemana dipakai ini, dipakai itu. Jadi orang memang mikir nggak punya konsep ya begitu. Tapi sekaligus dipakai untuk merusak. Kenapa? PKI Gaya Baru. Simple. Jadi kalau mau nggak percaya, kita ngomong di publik. Rekam, saya ngomong, buktikan. Tantang, saya nggak susah. Cuma gue udah kuliah di UI, gue ngajar di UI, gue praktisi juga. Kita ngomong, saya ngomong apa yang dikerjain, bukan apa kata gue. Kira-kira itu. Dengan apa dulu? Ya. Oke, saya mau nanya sama Bang juga. Ya. Mungkin kita harus juga biar jelas Bang. Ini secara politik, kepemimpinan dia akhir-akhir ini bagaimana secara sosial, secara keamanan, ekonomi. Nah, kalau bisa Bang jelasin, nah, tapi kan buat saya sih jelasnya gampang banget dan jelas. Kembali berbicara, ada orang yang mulai mengatakan, ada orang yang mencoba menjelaskan ke publik dengan menyungkir balikan mindset yang nggak beres. Apa ngomong? Politik itu tidak ada yang ini. Politik itu nggak ada yang benar. Tidak ada teman abadi.
Yang disalahin kalau orang seorang yang bicara politik ngaco, yang salah politiknya. Jadi siapapun kalau ngomong politik mesti ngaco. Itu orang otak kebur itu saya ketemu saya cuci. Politik ya politik, yang ngaco orangnya, politik disalahin. Jadi mencari pembenaran kalau dia ngaco, politik mau bikin gua ngaco. Satu. Kedua, kembali ngomong Jokowi, saya selalu mengatakan, tolong difahami, saya tahu persis. Sebelum jadi gubernur, saya itu bantu beliau habis. Konsepnya nggak ada, berpikir strategisnya zero, minimal. Tapi individual approach-nya, personal approach-nya jago, pendekatannya hebat segala macam, dan akalnya banyak. Cuma itu. Nah ini kelihatan. Akal bohongnya gitu. Akal sangat bulus lah, akal bulusnya. Bulus. Nah sekarang kelihatan, dia bikin proyek, karena ini masalah konseptual, strategis, nggak ada di benak dia. Jadi tiba-tiba mau IKN, emang dia bikin pindah ibu kota, cuma mindahin angkat meja, pindah ke sono, nggak ada di otak dia. Jadi secara keamanan, Bukan keamanan, cara konseptual nggak ngerti kalau pindah itu apa konsekuensinya. Konsepnya. Ya bukan cuma ngangkat barang, pindah fisik, pindah itu, waduh itu nggak nyampe di otak dia. Kereta api cepat, ngapain bikin kereta api cepat? Jakarta Bandung pula. Emang sekarang kurang cepat, apa manfaatnya? Nggak ada di otak yang penting. Jadi apa idenya? Nawaitunya udah niatnya nggak benar, niat apa? Dia mau meninggalkan Pembangunan mungkin. ya meninggalkan warisan selama dia jadi presiden membangun enggak masalah itu jadi program kereta cepat berapa banyak duitnya hilang begitu aja. IKN berapa banyak ingat lagi yang kecil-kecil tapi buat serius. Upacara 17 Agustus di IKN itu anggaran dari mana? Karena dipikir nggak sebelumnya mendadak kreatif kan otaknya cuma segitu. Mungkin orang sekian itu. Dari mana? Dan otak nggak ada, ya udahlah, memang kemampuannya segitu. PKI dia baru. Dan air belum ada. Kenapa? Air belum ada di sana. Udah jangan cuma air lainnya sih, itu nggak benar apa tujuannya. Nah, sekarang memutuskan apakah dan Jakarta masih menjadi ibu kota biar ke Presiden Prabowo. Ini omongan apa? Nah, ngapain bikin acara di sana? Menjelaskan warisan juga udahlah otak kebo, maaf Pak Jokowi, saya ngomong keras saja, otak Anda bodoh, jangan Anda ngilu jadikan bangsa ini sebagai korban dari kebodohan Anda. Saya bilang, saya tahu betul Anda sudah. Terima kasih. Tapi serius ya, ini PKI baru bermain lah. Ya. Oke, terima kasih Bang TB, sambutannya sangat bagus sekali mengenai pandangan pembodohan ya. Bukan pembodohan, memang dia bodoh, mau dia begitu. Kalau pintar nggak begitu, reaktif berpikir. Oke, terima kasih. Kita lanjut dengan Bang Buyung di sini. Buat dari pakar hukum nih, Bang Buyung. Ya kan? Silakan Bang Buyung. ya jadi kalau saya lihat Jokowi pada saat ini dalam soal pembangunan, dalam soal apapun lah, memimpin negara ini nggak benar, nggak punya visi misi, ya targetnya hanya buat pribadi. Saya bisa buat ini, tapi nggak mikirin dananya dari mana. Jadi sekarang pilkada anaknya digadang-gadang ini, gimana ya? Nah, itu lebih parah lagi. Mungkin Bang Tebi bisa lebih. Pilkada DKI ini. Itulah saya bilang, orang kalau tidak cerdas, otaknya didengkul, bikin dia nggak berpikir orang lain, dia bohong aja, dia nggak sadar bahwa dia nggak tahu, dia nggak memahami bahwa bohong dia itu sudah berentet banyak dan orang sudah nggak anggap lagi omongannya benar, orang nggak respect dia. Respect itu muncul lewat proses, rasa hormat lewat proses. Proses apa? Proses bagaimana konsistensi dia dalam berperilaku dengan dasar nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang bisa jadi angka ini kan nggak ada. Berbohong dari ujung ke ujung. Yang paling jelas dimulai dengan bohong besar-besaran resmi mengenai mobil SNK. Itu sangat besar. Nggak ada permintaan maaf gini, sorry, nggak ada. Nggak ada. Bukan nggak pernah, otaknya nggak nyampe. Nah yang kedua, memang tujuan dari PKI baru merusak bangsa ini, dia bikin kacau. Ketiga, konsep kan nggak ada. Ya, orang nggak di konsep, nggak berpikir keras. Tapi liku-liku, waduh, kalau itu jago, dia punya kerjaan di situ. Ya itulah, jadi akal-akalan. Sekarang pemilihan presiden kemarin, KPU kan ngaco, tepu menepu. Diam aja, yang angkat KPU siapa? Yang angkat Bawaslu siapa?
Terus yang KKN itu bukan dia, apa namanya, yang nepotisme, nggak malu-malu. Jadi kalau buat saya nggak heran, jangankan nepotisme malu, bohong aja nggak malu. Jadi ukuran malunya belum nunggu. Ini potret. Jadi saya bilang, kok begini ya? Saya bilang, ya nggak tahu loh, bangsa ini lagi diazab Allah, ada percobaan barangkali, kok dapat punya presiden yang kayak gitu dan bisa 2 periode lagi walaupun dengan akal curang. Kalau DPR, ya lupain aja. Itu kalau di bahasa riset teman saya, PKI Gaya Baru itu udah kudeta konstitusional. DPR tidak bisa berkutik karena kalau ngomong udah dibuka kasusnya terima duit. Lalu PDIP mayoritas ada di DPR bagaimana? Ada rumor nih, silakan saya dikorasi kalau itu. Banyak sekali. Ibu Puan tidak bisa ngomong banyak karena kasus Sandra suaminya, kasus BTS katanya berapa triliun, nggak tahu saya. Sampai 221 triliun kasus Nggak tahu, tapi yang jelas Ibu Puan itu juga terlibat, nggak bisa ngomong. Sandra lah ya. Silakanlah. Nah mayoritas DPR dari PDIP kan, nggak bisa bunyi kan, itulah disebut kudeta konstitusional dari PKI Gaya Baru. Oke Bang, terima kasih Bang Taufik, Bang Buyung atas kedatangannya di sini. Sangat amat sekali kami merasa bangga bertemu sama kami semua di sini dari Rewatch. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa semua. Alhamdulillah